Hai masyarakat YouTube yang sehidup, kembali lagi di channel saya Dongeng Official. Dalam kesempatan video kali ini saya akan mereview alur film yang berjudul Squid Game Part 6. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita langsung saja ke review filmnya. Diperlihatkan Gi-hun yang sedang mengobrol dengan kakek tua. Di sisi lain diperlihatkan para pemain yang akan segera diarahkan ke tempat permainan. Di atas lift, Gi-hun dan temannya melihat sisa pemain yang telah gugur. Dan ada juga si sang dokter yang menjadi tumbal. Dan film Squid Game Part 6 ini dengan judul Ganbu. Diperlihatkan Junho yang sedang berada di ruangan tempat informasi mengenai permainan tersebut. Tiba-tiba Junho mendengar telepon yang berdering. Saat ingin mengangkatnya, bos pria bertopeng pun datang dan bos pria bertopeng menjawab telepon yang ternyata namanya adalah Brownman. Dan kemudian dia pun pergi kembali ke para peserta permainan. Di sini diperlihatkan Ryung yang mengejek Dongsu sebab dokter yang memberikan informasi permainan ini telah mati. Kemudian salah satu petugas mengatakan bahwa permainan kali ini mereka harus berpasangan. Jadi satu tim berisi 2 orang. Kembali ke Junho yang berusaha menghubungi kantor kepolisian setempat. Namun saat Junho menekan tombol telepon tersebut, ternyata telepon itu bukan telepon umum melainkan telepon pribadi. Para peserta kini mulai mencari pasangan masing-masing. Ryung di sini mengajak Junho dan Sang-woo untuk menjadi kawan bermainnya. Namun mereka menolaknya. Ji-pyuk kemudian memotong pembicaraan bahwa tak ada yang akan mau bermain dengan Ryung. Oh ya, ternyata di sini para peserta itu mengira permainan ini adalah kerjasama tim kayak tarik tambang kemarin. Kemudian terlihat Sang-woo yang mengajak Ali untuk menjadi teman bermainnya. Gi-hun yang memiliki niat untuk mengajak Sang-woo akhirnya mengurungkan niatnya. Kakek tua kemudian memberikan jaketnya ke Gi-hun agar Gi-hun tak dianggap rendah oleh orang lain. Di sisi lain, Si Pyuk didatangi Seong. Seong mengajak Si Pyuk agar mau bermain dengannya. Sebab sebelumnya Si Pyuk mengajaknya pertama kali. Kemudian Gi-hun yang masih berusaha mencari pasangan ditawari oleh seseorang agar dia mau bermain dengannya. Namun Gi-hun yang tak tega melihat kakek tua sendirian kemudian memilih untuk mengajak kakek tua. Di sisi lain, Ryung masih kebingungan mencari pasangan peserta sebab permainan kali ini berjumlah 39 orang, yang berarti bakal ada 1 orang yang tak memiliki pasangan. Dan akhirnya Ryung yang tak memiliki pasangan pun dibawa oleh petugas pria bertopeng, entah dibawa kemana. Kembali ke peserta permainan yang berada di sebuah ruangan. Ruangan kali ini seperti bertema perumahan dan pedesaan. Di sini para peserta disuruh untuk mengikuti salah satu petugas pertimnya. Mereka pun mulai mengikuti kemana petugas itu akan pergi. Saat di perjalanan, kakek tua mengatakan bahwa dulunya rumahnya juga seperti ini. Kemudian petugas bertopeng pun menyuruh mereka mengambil 1 kantong per orang. Saat dilihat, ternyata isi kantong tersebut adalah kelereng. Gi-hun dan kakek pun nampak bahagia sebab keduanya dulunya juga jago bermain kelereng. Kemudian kakek tua mengatakan mereka harus menjadikan Bu. Jadi menurut penjelasan di sini, Bu adalah kerjasama tanpa perhitungan. Jadi mereka harus mengorbankan apa yang mereka punya. Kemudian terdengar pesan suara yang mengatakan bahwa mereka harus bersaing dengan teman bermainnya. Bukan hanya Gi-hun, peserta lainnya pun juga ikut terkejut sebab mereka semua memilih teman bermain yang merupakan teman dekat mereka. Jadi yang kalah dipastikan akan mati. Terlihat Ali yang tak mau bermain dengan Sang-woo sebab Ali menganggap Sang-woo sudah banyak membantunya. Jadi dia ingin keluar dari tempat ini dengan Sang-woo. Diperlihatkan Si Pyuk dan Ji-young yang sedang mengobrol. Di sisi lain, Si Pyuk kemudian mengajak Ji-young untuk segera bermain. Di sisi lain juga, Gi-hun berusaha mengajak kakek tua bermain. Akan tetapi kakek tua seperti mengalami halusinasi tentang tempat tinggalnya. Sang-woo dan Ali pun kini memulai permainan. Kemudian Dongsu dan lawannya juga sudah mulai bermain.
Di sisi lain, lawan Dongsu mengatakan bahwa sebenarnya dia membenci Dongsu dari awal. Kembali ke Gi-hun yang masih berusaha menyadarkan si kakek. Lalu Si Pyuk dan Ji-young memutuskan untuk bermain satu putaran, yang artinya tak ada kesempatan kedua. Ji-young mengatakan bahwa dengan satu putaran mereka memiliki masih banyak waktu, dan Ji-young mengajak Si Pyuk bercerita tentang kehidupan. Diperlihatkan Sang-woo dan Ali yang sedang bermain. Di sini terlihat kalau Sang-woo mengalami kekalahan dari Ali. Kemudian Ali yang melihat sisa kelereng Sang-woo mengatakan kepada petugas dia akan bermain dengan yang lain saja. Namun petugas tak menghiraukannya. Gi-hun yang kesal kakek tua tiba-tiba membentaknya. Gi-hun mengatakan bahwa jika mereka tak bermain maka mereka berdua akan mati. Di sisi lain terlihat Dongsu yang sepertinya mengalami kekalahan dari lawannya. Di sini Dongsu mengajukan penawaran kepada petugas bertopeng agar diganti permainannya, dan diizinkan oleh petugas bertopeng itu. Kembali ke Sang-woo dan Ali yang sepertinya mereka tidak bermain beberapa putaran. Terlihat Sang-woo yang masih mengalami kekalahan. Kini sisa kelereng Sang-woo tinggal sebutir. Namun tiba-tiba Sang-woo melakukan kecurangan. Diperlihatkan Si Pyuk dan Ji-young yang bercerita satu sama lain. Si Pyuk bercerita tentang keluarganya, di mana saat ini ia tinggal bersama adiknya. Kakek dan Gi-hun terlihat sudah memulai permainan. Pada putaran pertama, Gi-hun mengalami kekalahan dari kakek tua. Di sisi lain, Dongsu yang sudah mengganti permainannya, di mana kelereng yang masuk ke lubang yang dibuatnya maka dialah pemenangnya. Kembali ke Si Pyuk yang masih bercerita tentang keluarganya. Ternyata ayahnya mati tertembak di perbatasan saat ingin pergi ke Korea, dan ibunya dipulangkan ke Korea Selatan. Ji-young yang melihat Si Pyuk bersedih berusaha menghiburnya. Ji-young kemudian mengganti topik percakapan. Kemudian diperlihatkan Sang-woo yang meminta maaf kepada Ali. Sang-woo di sini terlihat ingin merencanakan sesuatu kembali. Gi-hun dan kakek tua yang masih lanjut bermain. Di sini Gi-hun masih saja mengalami kekalahan. Petugas bertopeng yang melihat Gi-hun tak megang kelereng berniat menembak Gi-hun, tapi Gi-hun mengatakan bahwa masih ada satu kelereng. Di sisi lain terlihat Dongsu yang memenangkan permainan di putaran game kedua ini. Dia pun bahagia. Kembali ke Sang-woo yang sedang merencanakan sesuatu. Diperlihatkan Ji-young yang kini bercerita masa lalunya. Ji-young yang mengatakan kalau ibunya dibunuh oleh ayahnya saat dia masih kecil. Kemudian ayahnya juga selalu menyiksanya dengan kejam. Kemudian ayahnya bertobat namun melakukan penyiksaan lagi ke Gi-young. Ji-young mengatakan bahwa ayahnya dulu adalah seseorang pendeta, dan kemudian Ji-young membunuhnya. Oleh sebab itu pun dia di episode sebelumnya Ji-young seperti membenci jika ada orang yang berdoa. Kembali ke Gi-hun dan kakek tua. Di sisi lain Gi-hun mengalami kekalahan tembak kelereng dengan sang kakek, dan kelereng tersebut adalah kelereng terakhir milik Gi-hun. Namun tak disangka kakek tua pun pura-pura akan lupa jawaban Gi-hun. Gi-hun pun dengan berat hati lalu mengganti jawaban Gi-hun yang seharusnya kalah kini menjadi menang. Di sisi lain Sang-woo dan Ali merencanakan untuk mengambil kelereng peserta lain. Dengan begitu mereka dapat memenangkan pertandingan. Secara bersama Ali yang polos pun menyiapkan rencana dari Sang-woo. Kembali ke Si Pyuk dan Ji-young yang mengatakan bahwa dirinya tak tahu harus gimana jika keluar dari tempat ini, sebab dia dulu di penjara, dan ketika dia keluar dari penjara tiba-tiba ada orang aneh yang memberikan kartu namanya. Diperlihatkan Dongsu dan lawannya yang masih bermain satu sama lain. Kini kelereng mereka tinggal sebutir. Dongsu melempar kelereng terakhirnya, namun sialnya kelereng tersebut tak masuk lubang. Dilanjut oleh lawan Dongsu. Saat dia melempar kelerengnya, tak disangka kelerengnya malah mendorong kelerengnya Dongsu ke lubang, yang artinya Dongsu lah menangnya. Lawan Dongsu yang panik pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut, namun penjaga yang melihatnya langsung menembaknya saat itu juga, dan dia pun dipastikan mati. Kembali ke Sang-woo yang terlihat dia mengambil kantong kelereng milik Ali, dan kemudian ia memberikan kantongnya ke Ali, dan mereka pun berpencar untuk melaksanakan rencana masing-masing.
Diperlihatkan Gyun dan kakek yang masih tetap bermain. Di sini sang kakek berpura-pura terlihat bodoh dan Gyun pun memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Terlihat Ali yang masih mencari kelereng peserta lain yang sesuai rencana dari Sang Woo. Tapi di sisi lain terlihat Sang Woo yang mempunyai kelereng satu kantong. Ternyata Sang Woo mengganti Ali. Kembali ke Gyun dan kakek tua. Di sisi lain Gyun masih saja memanfaatkan kakek tua itu. Di sisi lain terlihat Sang Woo yang menyerahkan kelerengnya ke petugas. Dan di sisi lain pula Sang Woo mengatakan bahwa peraturan permainan tanpa ada kekerasan. Jadi perilaku licik Sang Woo diizinkan oleh petugas. Terlihat Ali yang mulai kebingungan sebab dia tak mau Sang Woo mati. Di sisi lain Si Pyuk dan Jiung memulai permainan mereka, yaitu melempar kelereng, dan kelereng yang paling dekat dengan dinding dia adalah pemenangnya. 강세병. 너는? 지영. Diperlihatkan Gyun bersedih karena melihat kakek tua tak memiliki kelereng lagi. Gyun berencana menyerahkan kelerengnya ke petugas bertopeng, akan tetapi kakek tua tiba-tiba mengatakan bahwa kelerengnya tinggal satu butir. Dan benar saja, saat mengecek total kelerengnya ternyata berjumlah 19 kelereng. Si Pyuk menjadi pemain pertama yang melempar kelerengnya, kemudian dilanjutkan oleh Jiung. Namun di sini Jiung sengaja melempar kelerengnya lebih pendek agar Si Pyuk menang. Si Pyuk yang melihatnya pun merasa tak percaya dan memarahi Jiung. Jiung kemudian mengatakan bahwa Si Pyuk harus menemui adiknya, dan Jiung berterima kasih ke Si Pyuk karena sudah mengajaknya bermain. 엄마가 만나. 동생도 참. Terlihat Ali yang mengecek kelerengnya yang masih ternyata isinya adalah batu. Ali pun menangis namun juga tak bisa membenci Sang Woo. Ali pun ditembak oleh petugas bertopeng. Si Pyuk yang melihat sifat dingin tak peduli dengan orang lain, kini dia menangis untuk pertama kalinya karena 고마워. 나랑 같이 해줘서. kembali ke Gyun yang berusaha mengajak kakek tua untuk bermain sebab waktu tinggal sedikit lagi. Dan kakek tua mengatakan kalau dia mau bermain jika yang kalah menyerahkan seluruh kelerengnya. Gyun merasa hal tersebut tak masuk akal. Dia pun memarahi kakek. Kemudian kakek mengatakan apakah membodohi seorang itu adalah hal yang adil. Gyun pun terdiam. Dia pun bersedih. Kakek yang tak ingin melihat Gyun bersedih memberikan kelerengnya ke Gyun. Kakek kemudian berterima kasih karena telah peduli kepadanya selama ini. Gyun sangat bersedih. Saat itu juga dengan perasaan bersalah dia pun pergi dari tempat tersebut. Dan sampai di sini film pun berakhir. Bagi teman-teman yang ingin melihat alur cerita film dari episode 1 sampai 5 ada di link deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.